Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitabul Hajj, yaitu kitab haji. Bab yang ke-22 yaitu bab fi naskhi tahalluli minal ihrami wal amru bit tamam. Yaitu bab yang menjelaskan tentang dinasakh atau dihapuskannya at-tahallul qabla al-ihram, at-tahallul minal ihram, yaitu tahallul dari ihram, yaitu dihilangkannya at-tahallul. Tahallul itu artinya ketika seorang sudah selesai melakukan suatu ibadah umrah ataupun haji, maka disebut tahallul. Dan wal amru bit tamam, dan perintah untuk menyempurnakan. Artinya seorang ketika sudah berihram ibadah haji ataupun umrah, dia tidak boleh bertahallul kecuali sudah sempurna ibadahnya. Dia tidak boleh melepas pakaian ihramnya kecuali sudah sempurna ibadah haji ataupun umrah. Dalam bab ini disebutkan hadis dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa munikhun bil batha faqala li ahajjta faqultu na'am faqala bima ahlalta qala qultu labbaika bi ihlalin ka ihlalin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala faqad ahsanta tuf bil baiti wa bis safa wal marwah wa ahilla qala fatuftu bil baiti wa bis safa wal marwah thumma ataitu imra'atan min bani qaisin fafalat ra'si thumma ahlaltu bil hajj qala fakuntu ufti bihi an-nas hatta kana fi khilafati Umar radhiyallahu ta'ala anhu faqala lahu rajulun ya Aba Musa atau ya Abdullah ibn al-Qais ruwaidak ba'da futiyaka fa innaka la tadri ma ahdatha amirul mu'minin fin nusuki ba'dak faqala ya ayuhan nas man kunna aftainahu futya falyatta'id fa inna amirul mu'minin qadimun alaikum fabihi fa'tammu qala faqadima Umar radhiyallahu ta'ala anhu fadzakartu dzalika lahu faqala inna na'khudhu bi kitabillah fa inna kitaballahi ya'muru bit tamam wa in na'khudhu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla hatta balaghal hadiya mahillahu hatta balaghal hadiyu mahillahu. Hadis dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan saya mendatangi Rasulullah SAW ketika beliau berada di Batha, kemudian suatu tempat di Mekah. Kemudian beliau mengatakan kepadaku, apakah engkau sudah berniat haji? Maka aku mengatakan iya. Kemudian engkau berihram dengan apa? Maka aku mengatakan sesungguhnya aku berihram
dengan ihramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, ahsanta, bagus. Tuf, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuf bil baiti wa bis safa wal marwah wa ahilla. Maka hendaknya kamu tawaf antara tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian bertahallullah. Kemudian beliau mengatakan, aku pun tawaf di Ka'bah, kemudian aku sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian aku mendatangi seorang wanita dari Bani Qais yang dalam riwayat yang lain disebutkan yang membasuh rambutku atau kepalaku dan yang menyisirkanku. Kemudian aku pun setelah itu berihram dengan haji. Kemudian aku setelah itu memberikan fatwa kepada manusia dengan hal tersebut sampai datang masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka seseorang berkata, wahai Abu Musa atau Abdullah ibni Qais, hendaknya kamu berhati-hati atau pelan-pelan dalam berfatwa. Sungguhnya engkau tidak tahu apa yang terjadi atau yang difatwakan oleh Amirul Mukminin yaitu Umar dalam ibadah haji setelah engkau. Maka kemudian Abu Musa mengatakan, wahai manusia, sungguhnya aku dulu memfatwakan kepadamu suatu fatwa atau kepada kalian fatwa. Maka sekarang hendaknya kalian berhati-hati. Sungguhnya Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab telah atau akan datang kepada kalian, maka hendaknya kalian mengikuti beliau. Maka kemudian Umar bin Khattab datang dan aku sebutkan perkara tersebut kepada beliau, maka beliau mengatakan, inna khudh bi kitabillah. Sungguhnya kita mengambil dengan kitab Allah Subhanahu wa taala atau berpegang dengan kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Sesungguhnya kitab Allah Al-Qur'an menyuruh untuk menyempurnakan. Dan kita mengambil atau berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, dan sungguhnya Rasulullah tidak bertahallul sampai hewan kurbannya sampai di tempatnya. Hadis ini menunjukkan kepada kita yaitu di mana Rasulullah SAW membolehkan kepada para sahabat atau bahkan menyuruh para sahabat untuk melakukan haji tamattu, sebagaimana yang kita ketahui atau kita sebutkan pada bab sebelumnya, bahwasanya Rasulullah SAW sendiri itu ketika beliau berhaji, beliau pertama kali menurut mazhab Syafi'i yaitu ifrad. Beliau hanya berihram untuk melakukan ibadah haji saja sampai selesai. Sedangkan menurut Imam Ahmad beliau adalah qarin yaitu atau qiran yaitu haji dan umrah sekaligus. Di mana Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk tamattu, yaitu tamattu artinya melakukan umrah terlebih dahulu, kemudian bertahallul, selesai dari umrah, kemudian berihram untuk haji setelahnya. Tapi Nabi sendiri tidak melakukan. Nabi qiran, ya, menurut mazhab Imam Ahmad. Dalam hal ini Nabi SAW menceritakan, ini Abi Musa al-Asy'ari menceritakan tentang beliau, tentang diri beliau. Bahwasanya ketika aku datang, ya beliau datang dari Yaman ketika itu, Abu Musa. Sebagaimana juga Ali bin Abi Thalib, kita ingat bahwasanya Ali bin Abi Thalib juga datang dari Yaman ketika itu. Di mana ketika Rasulullah SAW berhaji, Abu Musa dan juga Ali bin Abi Thalib datang dari Yaman. Kenapa? Karena beliau berdua diutus sebelumnya oleh Nabi untuk berdakwah ke negeri Yaman. Maka beliau telat datangnya ke Mekah. Rasulullah sudah sampai ke Mekah, baru beliau berdua datang. Kemudian, cuman ketika itu Ali bin Abi Thalib membawa hewan kurban. Maka Nabi ketika menanya Ali bin Abi Thalib, engkau
berihram bagaimana? Sama jawabannya dengan Abu Musa. Aku berihram dengan ihramnya Rasulullah. Maka kata Nabi kepada Ali ketika itu apa? Ya sudah, berarti kamu tetap dalam keadaan ihram sampai menyembelih hewan kurban. Tidak bertahalul. Tapi Abu Musa ketika itu datang kepada Nabi, beliau tidak membawa hewan kurban. Maka beliau disuruh oleh Nabi SAW untuk melakukan umroh kemudian bertahalul selesai dari umroh. Itu yang dilakukan oleh Abu Musa. Itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka Abu Musa melakukannya. Setelah selesai umroh baru Abu Musa ini berihram untuk melakukan ibadah haji. Kemudian beliau berfatwa seperti itu. Apa fatwa beliau? Setelah Rasulullah SAW wafat, beliau berfatwa bahwasanya boleh melakukan umroh di bulan haji dan boleh umroh kemudian haji dalam satu kali perjalanan, yaitu haji tamattu boleh. Sedangkan Umar bin Khattab beliau melarang haji tamattu. Melarang dalam hal ini Imam Nawawi mengatakan dan juga para ulama yang lain mengatakan bukan larangan yang mengharamkan, tapi beliau lebih mengutamakan ifrad, yaitu haji saja, tidak umroh. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya menurut Umar. Itu pun menurut Umar. Jadi memang Rasulullah SAW sendiri itu para sahabat berbeda. Rasulullah ini ketika haji beliau ifrad atau qiran. Itu para sahabat berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan ifrad. Karena memang berdalil dengan hadis Aisyah yang memang Nabi pertama kali ketika berihram di Dzulhulaifah di Madinah, Nabi ihramnya dengan haji dan seluruh sahabat haji semua. Kami sebagaimana Abdullah bin Abbas mengatakan dan juga sahabat yang lain, kami tidak tahu kecuali haji saja. Niat kami dari awal haji. Sebagaimana yang kita suruhkan pada pertemuan yang lalu. Seluruh sahabat ketika berangkat haji wada bersama Nabi, seluruh mereka niatnya haji. Tidak ada niat umrah. Karena memang kebiasaan orang Arab atau keyakinan orang Arab ketika itu tidak boleh melakukan umrah di bulan haji. Tidak boleh melakukan umrah di bulan haji. Bulan haji apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Rasulullah SAW berangkat dari Madinah di akhir Dzulqa'dah. Itu bulan haji. Tidak boleh melakukan ibadah umrah di bulan haji. Itu keyakinan orang jahiliyah. Maka seluruh sahabat niatnya haji. Tapi ketika di Mekah, sampai di Mekah, Nabi mengatakan apa? Dalam hadis Aisyah, siapa yang bawa hewan kurban, maka dia tetap berihram bersamaku, kata Nabi. Sebagaimana Nabi membawa hewan kurban dari Madinah. Siapa yang tidak bawa, maka Nabi menyuruh para sahabat untuk untuk melakukan haji tamattu. Haji tamattu artinya apa? Merubah niat hajinya menjadi umrah. Dirubah ketika itu. Dan itu hanya khusus ketika itu. Maksudnya merubah niat itu. Untuk apa? Melawan tradisi orang-orang kafir Quraisy yang melarang umroh di bulan haji. Maka para sahabat mayoritas ketika itu hajinya tamattu, termasuk istri-istri Nabi, termasuk Fatimah. Itu hajinya tamattu, yaitu apa? Mereka ketika datang ke Mekah, Nabi menyuruh mereka untuk umroh, kemudian tahallul. Sedangkan Nabi tidak. Makanya sebagian ulama mengatakan Nabi itu ifrad, Nabi hanya melakukan ibadah haji saja. Sebagian lagi mengatakan enggak, Nabi juga melakukan umroh, tapi umrohnya perbuatannya sama dengan haji. Maksudnya umroh dimasukkan ke dalam haji yang disebut dengan qiran. Itu perbedaan pendapat para ulama. Tapi yang jelas di sini, yang perlu kita ketahui di sini, Abu Musa al-Asy'ari beliau sendiri berpendapat, berfatwa bahwasanya boleh melakukan haji tamattu karena beliau sendiri yang disuruh oleh Nabi. Dan beliau berfatwa dengan itu. Sedangkan Umar bin Khattab dan juga sahabat yang lain nanti kan kita lihat juga Utsman itu melarang tamattu. Dan juga nanti Abi Dzar yang mereka mengatakan tamattu hanya membuat kami saja. Maka di sini
Tetapi ya Abu Musa al-Asy'ari, kita bisa lihat bagaimana adab Abu Musa al-Asy'ari. Ketika datang Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maka Abu Musa mengatakan kepada orang-orang yang dulu aku menfatwakan kepada kalian bolehnya tamattu, sekarang datang Amirul Mukminin, ya sudah ikuti beliau. Nah, begitu. Ikuti Umar. Di mana Umar mengatakan apa? Sesungguhnya kita mengambil atau berpegang dengan kitab Allah. Maksudnya berpegang dengan Al-Qur'an, di mana Allah SWT mengatakan dalam surah Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah umrah dan haji karena Allah. Artinya sempurnakan, jangan Anda bertahalul, artinya datang hanya untuk ifrad saja. Wa inna na'khudhu bi sunnati Rasulillah. Sungguh kita juga akan hanya berpegang dengan sunnah Nabi. Nabi sendiri ifrad, kata Umar. Nabi enggak tamattu. Maka Umar menyuruh para sahabat di zaman itu, kaum muslimin di zaman beliau untuk apa? Ifrad. Itu fatwa Umar. Dan ini masyhur di kalangan para ulama bahwasanya Umar melarang haji tamattu. Tapi menganjurkan para sahabatnya atau kaum muslimin ketika itu untuk ifrad, yaitu ketika mereka datang ke Mekah hanya haji saja. Kalau mau umrah di bulan yang lain. Setelah itu, ini fatwa Umar. Yang mana beliau berfatwa mengikuti perbuatan Nabi secara zahir. Mengikuti perbuatan Nabi secara zahir. Kemudian, jadi faedah dari hadis ini apa? Bagaimana kita lihat? Ya, para sahabat sendiri berbeda. Abu Musa berfatwa membolehkan haji tamattu karena beliau sendiri melakukan dan beliau sendiri diperintahkan oleh Nabi. Beliau enggak melakukan sendiri karena dengan inisiatif sendiri, enggak, tapi dengan perintah Nabi. Nabi yang perintah. Beliau punya pegangan. Nabi perintahkan sendiri. Umar juga punya pegangan. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana para sahabat menyikapi perbedaan pendapat. Abu Musa yang menghormati Khalifah Umar karena beliau yang menjadi khalifah tertinggi ketika itu, maka Abu Musa menyuruh kaum muslimin untuk mengikuti Umar karena beliau yang tertinggi. Maka ketika pemimpin sudah memutuskan satu perkara, yang perkara itu adalah perkara khilaf, ya. Khilaf itu ada dalilnya. Ini yang perlu diingat juga. Perkara itu khilaf tapi ada dalil dua-duanya. Bukan satu tidak ada dalil, satunya ada, enggak, bukan itu. Sebenarnya itu bukan dianggap khilaf. Sebab yang dikatakan khilaf itu adalah perkataan itu dua-duanya memiliki dalil. Maka ketika pemimpin sudah memutuskan satu perkara, maka sebaiknya diikuti itu. Karena dia juga memakai dalil. Kalau memang itu berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak. Ini kemaslahatan orang banyak, itu haji. Haji itu kemaslahatan orang banyak. Bukan pribadi. Kalau pribadi enggak mesti. Tapi jika keputusan itu berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak, maka ketika pemimpin memutuskan satu perkara, maka keputusannya mesti diikuti. Makanya dalam kaidah fikih disebutkan hukmul qadi yarfa'ul khilaf, yaitu hukumnya seorang pemimpin atau qadi itu mengangkat seluruh atau menghilangkan seluruh khilaf. Ini khilaf, ini si A, si B mengatakan, sudah ketika pemimpin itu sudah memilih satu, ya sudah ikuti itu, yang semuanya hilang khilaf itu. Ini tentunya jika berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, kemaslahatan umum. Seperti ibadah haji, ini kemaslahatan umat. Maka ijtihad pemimpin dalam hal ini sangat berlaku atau sangat dianggap. Bahkan itulah yang mesti diikuti. Sebagaimana Abu Musa mengatakan di sini fa'tamu bihi, maka ikuti perkataan Umar yang mana beliau berijtihad di masa beliau untuk tidak melakukan umroh di ketika juga haji. Tapi bukan berarti Umar mengharamkan, tidak, tapi anjuran. Ini yang perlu dipahami.
Kemudian bab selanjutnya, ya kita baca satu hadis ini. Bab selanjutnya yaitu jawazut tamattu. Bolehnya haji tamattu. Jadi memang ini sekali lagi disebutkan oleh Imam Muslim bab ini karena memang perselisihan di antara para sahabat sendiri berselisih. Boleh enggak haji tamattu? Apa itu haji tamattu? Yaitu seorang melakukan ibadah umrah di bulan haji, kemudian dia setelah itu berhaji. Dia datang ke Mekah terlebih dahulu untuk umrah di bulan haji. Setelah umrahnya selesai, kemudian dia bersiap untuk melakukan ibadah haji. Dan itulah mayoritas ibadah haji kita di zaman ini. Dan itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka di sini disebutkan oleh Imam Muslim hadis tentang bahwasanya hal itu dibolehkan, bahkan disyariatkan. Di sini disebutkan hadis dari Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, kana Utsman yanha 'anil mut'ah wa kana Aliyun ya'muru biha. Faqala Utsman li Aliyin kalimatan thumma qala Aliyun laqad alimta anna qad tamatta'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ajal lakinna kunna khaifin. Hadis dari Abdullah bin Syaqiq, beliau mengatakan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu juga melarang mut'ah. Jadi yang melarang mut'ah itu dua khalifah, yaitu Umar kemudian Utsman. Melarang mut'ah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib menyuruh mut'ah. Karena memang Nabi menyuruh. Kemudian Utsman mengatakan kepada Ali suatu kalimat. Kemudian Ali mengatakan, sungguh engkau tahu bahwasanya kita melakukan tamattu bersama Rasulullah SAW. Kata Ali, Utsman, iya. Utsman sendiri mengakui, kita dulu tamattu bersama Nabi. Kemudian hadis dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kanatil mut'atu fil haji li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khassah. Abu Dzar mengatakan mut'ah dalam ibadah haji itu hanya untuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Dan ini yang dipahami oleh sebagian sahabat, yaitu bolehnya melakukan ibadah umrah di bulan haji hanya khusus ketika itu saja. Ini pemahaman Abi Dzar dan beberapa sahabat yang lain juga. Tapi itu tentunya bukan itu yang dimaksud. Jadi kata Imam Nawawi di sini, yang dimaksud oleh perkataan Abu Dzar di sini bukanlah mut'ah yang dimaksud, yaitu haji tamattu yang Nabi menyuruh sahabat untuk melakukannya, bukan itu. Tapi yang dimaksud oleh Abu Dzar adalah merubah niat tadi. Merubah niat dari haji menjadi umrah. Itu yang khusus. Hanya di zaman Nabi. Dan itu sudah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Nabi SAW. Ya, dalam hadis sebelumnya sudah disebutkan bahwasanya merubah niat seorang ketika dia sudah berniat, ketika berihram untuk melakukan ibadah haji, ya udah haji dia. Kalau dia meniatkan umrah, ya umrah. Tidak boleh dia mengganti niat. Hanya boleh mengganti niat itu di zaman Nabi itu saja, itu khusus Nabi. Itu yang dimaksud dengan mut'ah. Menurut perkataan Abu Dzar ini. Maka di sini kita bisa lihat makna mut'ah ketika dikatakan mut'ah fil haji, yaitu mut'ah dalam ibadah haji, ada dua makna yang perlu dipahami. Makna pertama yaitu makna yang itu memang khusus bagi Nabi dan para sahabat ketika itu, yaitu merubah niat haji menjadi umroh, khusus bagi beliau dan para sahabat ketika itu. Mereka merubah niat. Ketika sudah di Mekah baru mereka berubah niat. Itu hanya khusus buat Nabi. Sedangkan makna yang kedua, ya, makna yang pertama itu hanya khusus bagi Nabi. Berarti bagi yang selain Nabi enggak boleh merubah niat.
Sedangkan yang kedua, mut'ah fil haji maksudnya adalah haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Tadi kita sudah sebutkan, yaitu seorang melakukan ibadah umrah kemudian haji. Yang mana makna yang kedua ini itu yang dibolehkan dan bahkan itu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya, enggak kita baca semua ya, enggak kita baca semua hadisnya. Hadis dari Mutarrif Ibni Abdullah bin Sikhir qala li Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, inni uhadditsuka bi haditsin asallahu ayyam fa'aka bihi, inna Rasulullah SAW jama'a baina hajjatin wa umratin thumma lam yanha anhu hatta mata wa lam yanzil fihi Qur'anun yuharrimuh wa qad kana yusallamu alayya hatta iktawaitu faturiktu thumma taraktu al-kayyaf fa'ada. Dari Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya Imran bin Husain sahabat Nabi SAW berkata kepadaku, sungguhnya aku akan membacakan hadis atau menceritakan kepadamu tentang suatu hadis. Semoga Allah SWT memberikan manfaat kepadamu nanti dengan hadis tersebut. Sungguhnya Rasulullah SAW telah menggabungkan antara haji dan umrah. Ini menurut sahabat Imran bin Husain, bahwasanya Rasul sendiri menggabungkan antara haji dan umrah ketika haji wada. Berarti Imran bin Husain mengatakan Nabi qiran. Tsumma lam yanha anhu hatta mata. Maka kemudian Nabi tidak pernah melarang itu sampai beliau meninggal. Walam yanzil fihi Qur'an yuharrimu, dan tidak juga turun Al-Qur'an yang mengharamkannya. Ini berkaitan dengan kita. Bahwasanya Imran bin Husain mengatakan Rasulullah itu menggabungkan antara haji dan umrah ketika haji wada. Dan beliau tidak melarang sampai beliau meninggal, dan tidak turun Al-Qur'an yang melarangnya. Berarti ini dibolehkan, itu boleh tamattu dan boleh juga qiran. Ini qiran namanya, yaitu menggabungkan antara haji dan umrah sekaligus. Bedanya tamattu dengan qiran apa? Tamattu itu pekerjaannya satu-satu, umrah dulu selesai baru haji. Sedangkan qiran itu sama-sama, di mana dia tawaf dan sa'i niatnya dua, untuk haji dan umrah sekaligus. Itu yang dilakukan oleh Nabi menurut Imran bin Husain. Maka itu tidak dilarang, dan dua-duanya dibolehkan. Kemudian juga ya, sebenarnya banyak riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim di sini. Semuanya dari Imran bin Husain ya, radhiyallahu taala anhu. Yang juga dari Mutarrif ini Abdullah bin Sikhir, qala ba'atha ilayya Imran bin Husain fi maradihi alladhi tuwfiya fihi. Faqala inni kuntu muhaddithuka bi ahadits la'allallaha ayyanfa'aka biha ba'di fa in ishtu faktum anni wa in muttu fahaddits biha in syi'ta innahu qad sullima alayya wa alam anna nabiyallah wa alam anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qad jama'a baina hajjin wa umrah thumma lam yanzil fiha kitabun wa lam
yanha anha Nabiullah qala rajulun fiha bi ra'yihi ma syaa. Mutarrif mengatakan Imran bin Husain mengutus seseorang kepadaku ketika beliau sakit, yang mana ya, sakit menjelang beliau meninggal. Mengutus seorang untuk aku datang kepada beliau. Kemudian beliau mengatakan kepadaku, aku akan mengatakan atau menceritakan atau menyampaikan hadis-hadis kepada engkau. Semoga Allah SWT memberikan manfaat kepada engkau setelah aku nantinya, setelah aku meninggal. Imran bin Husain menceritakan hadis ini, menyebutkan hadis ini kepada Mutarrif ini Abdullah bin Sikhir ketika beliau meninggal, sakit menjelang meninggal. Sampai beliau juga mengatakan, menambahkan fa in ishtu faktum anni. Kalau seandainya hadis ini yang sudah aku sampaikan setelah ini aku masih hidup, maka hendaknya engkau simpan, jangan disebarkan dulu kalau aku masih hidup. Fa in muttu fahaddits biha. Kalau aku sudah meninggal baru sampaikan. In syi'ta, jika kamu ingin. Ini apa maksud dari Imran bin Husain di sini? Karena beliau Allah alam tidak ingin terjadi fitnah. Di mana ketika itu apa? Beliau ingin menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW itu menggabungkan antara haji dan umrah, itu membolehkan. Haji qiran atau tamattu. Tapi beliau tidak ingin apa? Beliau mengatakan hadis ini yang akan aku sampaikan, kalau aku masih hidup ya simpan dulu. Kalau aku sudah meninggal baru. Supaya tidak terjadi fitnah. Kenapa? Karena di akhir hadis beliau mengatakan qala rajulun fiha bi ra'yihi ma syaa. Beliau secara tidak langsung menyindir Umar bin Khattab. Yaitu apa? Imran mengatakan seseorang berkata atau berpendapat dalam hal ini menurut pendapatnya sendiri. Maksudnya Pak Umar. Jadi Umar ketika itu memang melarang kaum muslimin untuk berhaji dengan tamattu ataupun qiran. Hanya ifrad saja. Kalau mau haji ifrad, nggak boleh yang lain. Maka Imran bin Husain beliau tahu bahwasanya itu nggak benar. Dalam artian itu menyelisihi Nabi. Boleh tamattu, boleh qiran. Tapi Imran apa katakan? Beliau tidak ingin terjadi fitnah. Aku sampaikan ini wasiat sama kamu. Kalau aku masih hidup, ya sudah, jangan disampaikan. Kenapa? Karena tentunya nanti akan disampaikan. Siapa kamu dapat hadis dari siapa? Imran bin Husain sahabat. Jadi sahabat dengan sahabat. Tidak ingin Imran terjadi fitnah. Di sini bisa kita lihat, ini kita bisa lihat faedah yang sangat besar ya, ketika bagaimana para sahabat itu menyikapi khilaf ya, dan bagaimana para sahabat menghormati pemimpin. Ini Umar bin Khattab. Dengan ijtihad beliau sendiri, beliau mengatakan tidak boleh haji kecuali ifrad saja. Sahabat yang lain tahu itu salah. Maksudnya boleh yang lain juga. Tapi Umar juga nggak salah. Beliau tentunya memiliki ijtihad. Ada maslahat yang beliau lihat. Jadi di situ ada maslahat. Kenapa misalnya Umar hanya membolehkan ifrad? Ada maslahatnya. Bisa jadi supaya apa? Orang tidak banyak dan sebagainya. Supaya tidak terjadi apa? Orang meninggal dan sebagainya. Mungkin ada maslahat yang jelas, tidak mungkin ya Umar berijtihad tanpa ada maslahat. Karena Umar bukan hanya seorang khalifah yang tidak berilmu, beliau berilmu. Ketika beliau berijtihad tentunya itu ada dasarnya. Tapi Imran bin Husain juga ingin menyampaikan apa? Ini yang saya sampaikan juga ini perbuatan Rasul atau yang diperintahkan oleh Rasul sendiri. Tapi kita tidak ingin heboh, tidak ingin rame, tidak ingin terlihat bahwasanya Umar dengan para sahabat yang lain berselisih pendapat, dilihat oleh banyak kaum muslimin misalnya, orang awam atau tabi'in di zaman itu. Tidak ingin itu terjadi. Nah, ini di sini kita lihat ya, termasuk tadi Utsman melarang Ali juga. Justru Ali membolehkan. Ini bisa kita lihat bagaimana ya para sahabat
dalam menyikapi perbedaan pendapat di antara mereka. Tidak mentang-mentang sebagaimana juga Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ketika Utsman bin Affan di zaman beliau sholat di Mina 4-4. Kalau kita melakukan ibadah haji, kita sholat di Mina 2-2. Termasuk juga di Arafah, jamak dan qashar. Tapi Utsman 4-4. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud ketika itu mengikuti Utsman. Kemudian ditanya oleh seorang, bukannya engkau mengatakan sholat itu 2-2 di situ? Iya, tapi kita mengikuti imam. Al-khilafu syar, yaitu berbeda itu enggak bagus. Ya sudah, ketika imam sudah menetapkan ya ikuti. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana para sahabat itu dewasa ya, dalam menyikapi khilaf. Kalau memang itu berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak, kalau memang itu ada dalilnya, ada wijhatun nazar dan kemaslahatan, maka itu tentunya dibolehkan. Kecuali itu semata-mata tidak ada dalil, ini tentunya nggak boleh. Tapi ketika ada dalil, maka itu tentunya dibolehkan. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini beberapa hadis yang bisa kita sampaikan di sini, ya, beberapa hadis dari dua bab yang sebenarnya banyak disebutkan oleh Imam Muslim, tapi kita ringkaskan saja hadis dari Imran bin Husain ya, dari bab yang terakhir tadi. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.